rentetannya begitu tuh kan. Hmm. Eh, Hmm. nggak cuma dokter asing ini, ada rumah sakit asing, ada laboratorium asing, Hmm. ada tenaga kesehatan asing yang lain dan sebagainya. Nah, Hmm. pertanyaan saya, lubang pertama adalah apakah Indonesia memang memerlukan kehadiran dokter asing? Kan Hmm. itu. Hmm. Assalamualaikum Dokter Tifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih diundang. Ya udah lama kita tak berjumpa lagi nih karena Hmm, kita ini banyak kesehatan. Saya baca beberapa waktu lalu ya. Akhirnya mesti mengecek kesehatan. Aku harus cek kesehatan. Sahabat saya bawa mobil di tol, betul. minggir dikit meninggal. Kemarin di mana tuh di Semanggi, Hmm, minggir dikit wafat. Tahu-tahu ada lagi di Depok 2 hari yang lalu ya. Begitu juga polisi ketok-ketok ya. pintu orang pagi-pagi sudah meninggal. Ya meninggal memang takdir, Hmm, tapi sebuah ikhtiar ini kan sebuah yang luar biasa. Tahu-tahu di tengah hang henghong pasca ya. Covid, mendadak ada ketok palu undang-undang kesehatan. Bagaimana ini dok, Nah, kisah undang-undang kesehatan dan keadaan epidemiologi dari berbagai kisah. Bahkan WHO bilang awas, tahun depan ini jangan anggap enteng, ada lagi kisah lainnya. Nah, hmm, ini yang hidup di tengah zaman hmm, kayak gini, mungkin perlu pencerahan dari seorang dokter T. Fauzi. Yang juga kita akan dengar juga, harapan saya itu bisa menerangkan tentang geopolitik. Karena ini sudah perangnya hmm, udah luar biasa. Bukan peluru ya. tapi sebuah virus Betul. dan sebuah genetikal kita yang akan terus diawasi. Geopolitik dunia yang sedang berubah. Silakan Dokter Tifa menyampaikan kepada pendengar kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena rencana kita kan mungkin serial ya, Pak Aman, Isan ya. ya, Jadi insya Allah. saya perlu sampaikan dulu kepada para pemirsa semuanya bagaimana konstruksi berpikir seorang dokter Tiffany supaya bisa dipahami dengan mudah. Ya, Dokter jadi atau ahli saya politik punya ini dok? asas satu. Karena ini kan ada Ah, divisip juga nih ya, dok. Hmm? iya, mudah-mudahan Insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa jadi dokter untuk FISIP, jadi Oh, melengkapi kasanah pemikiran saya Masya dan Allah. menjadi scientific base ya. Masya Allah. Oke, Baik, silakan. eh, eh, jadi begini karena nanti bahasan saya akan meluas mendalam gitu ya. Jadi saya mesti sampaikan kepada semua pemirsa bagaimana konstruksi berpikir seorang dokter Hifa. Saya menggunakan akronim ISARS mengikuti pandemi kemarin karena ini juga ilham saya dapat dari pada saat pandemi ya. ISARS. Jadi pertama adalah ketika kita melihat suatu hal, suatu masalah itu kita lihat dari sisi empirical atau experiential base. Jadi bagaimana sih kisah-kisah zaman dulu, bagaimana kejadian-kejadian zaman dulu itu menjadi pelajaran buat kita. Lalu yang kedua adalah scientific base. Jadi dasar-dasar sainsnya apa? Ada data, ada fakta, ada analisis, ada sintesis gitu ya. Kemudian yang ketiga itu application base. Jadi aplikasinya tuh gimana? Aplikasinya tuh bagaimana? Lalu reflection base. Nah, reflection base ini tentu saja kita harus mengambil dari kitabullah ya, dari Al-Quran, dari hadis. Karena seorang ilmuwan yang baik, seorang akademisi yang baik itu bukan tangan kanan dia pegang sains, tetapi tangan kanan dia harus pegang kitabullah. Baru tangan kiri dia yang pegang sains ya, jadi jangan terbalik. Atau malah seperti konsep ilmuwan di barat ya, yang meniadakan kitabullah gitu, karena mereka berpegangan tangan kanan di sains, tangan kiri juga sains gitu. Saya menentang keras hal itu dan ini menjadi dasar dari reflection based. Lalu terakhir adalah solution based. Jadi solusinya bagaimana? Nah, jadi terkait hari ini kita mau bahas tentang Undang-Undang Kesehatan 2023 yang sudah diketok palu oleh DPR dan kemudian ternyata juga Kementerian Kesehatan juga gercep ya, gerak cepat langsung menjadikannya ya menjadikannya sebagai satu regulasi-regulasi yang ya katakanlah regulasi itu menjadi mengikat banyak partit dalam bidang kesehatan gitu. Domain kesehatan itu ada 3 ya, paling tidak itu ada 3 partit, tripartit. Pertama adalah healthcare providers, ya healthcare providers itu di dalamnya ada dokter, ada nakes yang lain, ada rumah sakit itu partit yang pertama. Partit yang kedua adalah penyedia science based evidence.
Jadi ini para ilmuwan, para akademisi gitu ya, hasil-hasil penelitian itu ada di situ yang kemudian nantinya setelah validasinya sudah jelas, maka hasil-hasil temuan mereka itulah yang nanti akan digunakan oleh para healthcare providers. Nah, partit yang ketiga itu partit yang sangat penting sebetulnya, tetapi ini yang seringkali bahkan utamanya itu menjadi victim ya, menjadi korban. Itu adalah pasien preference. Padahal pasien preference itu kalau dalam hierarki evidence-based medicine, EPM yang dipegang teguh ya seharusnya oleh para dokter, para nakes itu harusnya dia menduduki tempat tertinggi gitu. Nah, saya dengan undang-undang kesehatan ini, saya tidak mau katakanlah berbasis data, berbasis research based tadi ya, tetapi kita benar-benar harus melakukan pengkajian-pengkajian. Pertama adalah keberatan pertama ya, ini dari aspek apa yang kemudian dokter dan nakes itu sampai demo berdua kali ya, untung nggak berjilid-jilid ya, berkali-kali ya. Yang demo besar itu kan 2 kali ya, untung nggak berjilid-jilid, bukannya untung, tapi maksudnya adalah rakyat itu supaya nggak jadi bingung. Pasien tuh nggak jadi bingung. Jadi kalau saya melihat dari sejarah pembentukan RUU Kesehatan jadi UU Kesehatan itu, dulu ya, itu sebenarnya kan dibuat oleh saya nggak tahu ya, ini siapa yang menggodok ya. Tapi RUU Kesehatan itu dalam bentuk drafting itu sudah beredar di tahun 2021. Artinya berarti kan RUU Kesehatan ini semacam antisipasi dari pemerintah terhadap situasi pandemi. Dan saya yakin ya kalau saya baca pasal demi pasalnya itu ada semacam guidance ya, guidance yang digunakan, yaitu pasti tentu saja kiblatnya adalah WHO kan ya. Pemerintah kan mengkiblatkan diri kepada WHO ya sebagai suatu konsekuensi logis dari Indonesia sebagai salah satu anggota dari WHO. Nah, itu kemudian ya menjadi bagian dari WHO kan karena masih menjadi anggota, dan kemudian itu diturunkan demikian seterusnya oleh Kementerian Kesehatan, dan lahirlah RUU Kesehatan yang digodok dimulai dari 2021 dan kemudian diketok palu di bulan ini kan, di 2023 ini gitu. Nah, itu kan ada semacam tanda tanya besar. Kenapa RUU Kesehatan itu dibuat di tahun 2021 gitu kan? Seakan-akan seperti memanfaatkan situasi crowded dan chaos karena pandemi kan gitu. Lalu kemudian kalau saya mencermati dari sisi academy board ya, artinya faculty members yang terlibat dalam pembuatan drafting RUU Kesehatan itu yang oleh teman-teman dokter itu dipertanyakan gitu, karena orang-orang yang terlibat itu ternyata kan tidak semua punya kompetensi dan punya capability untuk membuat suatu rancangan undang-undang yang nanti akan menjadi satu dampak dan akibat terhadap 280 juta rakyat Indonesia gitu loh. Nah, jadi pemilihan faculty members untuk membuat RUU Kesehatan itu kan juga dipertanyakan. Kenapa kok orang-orang seperti ini gitu kan? Padahal kita punya banyak pakar. Tapi anyway itu kan sudah jalan ya, artinya udah jadi UU Kesehatan. Saya tidak mau diskursusnya tuh dalam area keberatan dan kemudian mogok dan sebagainya. Menurut saya itu childish ya. Sekarang yang harus kita hadapi di depan mata kita itu bagaimana ini dampaknya, implikasinya Undang-Undang Kesehatan ini terhadap rakyat bagaimana, itu yang seharusnya kita cermati bersama ya. Itu kalau saya, karena konsep saya adalah bagaimana nih solusinya, bagaimana setelah ada Undang-Undang Kesehatan, implikasinya seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah, itu yang hari ini mau saya sampaikan gitu kepada ada pertanyaan sebelum. Nah, iya itu yang ingin ditunggu oleh pendengar sebenarnya. Apa ini dampaknya? Karena ada yang megang kartu BPJS katanya akan apa nih, akan berubah. Ada yang mengatakan ini peraturan-peraturan yang ke depan ini menguntungkan oligarki sehingga menaikkan saham rumah sakit. Ada juga mau diapakan ini apa kesehatan bangsa kita? Apakah benar nanti kita buka ruang pasien ruang dokter, tahu-tahu dokter India yang ada di dalamnya gitu. Nah, bagaimana Dokter Tifa mungkin terangkan itu? Ya, memang ini ada lubang-lubang yang belum juga dijelaskan sampai dengan hari ini oleh Ceki ya, mestinya Menteri Kesehatan gitu ya. Karena ini kan krusial sekali dan mestinya Kementerian Kesehatan
Kesehatan itu harus membentuk semacam, ya saya nggak mau bicara jubir ya, tapi mestinya Menteri Kesehatan sendiri yang memberikan penjelasan kepada rakyat gitu kan, bagaimana dampak, bagaimana implikasinya. Dan yang sekarang ini kan lagi bergulat gitu ya, lagi bergelut itu kan dalam wacana diskusi dan itu kan antara Kementerian Kesehatan dengan ID nih ya, yang selama ini seia sekata gitu kan, antara ID sama Kementerian Kesehatan ini kan selalu seia sekata gitu kan, istilahnya ID juga nurut Kolega. aja sama Kementerian Kesehatan. Padahal banyak sekali diskusi yang polemik yang harusnya ID itu berperan sebagai pembela rakyat, karena enggak ya. Nah sekarang kali ini karena dalam tanda kutip sepertinya kepentingan ID itu terancam ya, UU Kesehatannya menjadi threat, makanya mereka sekarang ini menjadi head to head nih, jadi bergelut nih sama Kementerian Kesehatan gitu kan. Jadi item-item apa sih yang menjadi keberatan dari dokter yang bergabung dalam ID dan yang kemudian mereka turun ke jalan itu ya. Itu yang saya ikuti dari penjelasan Ketua Umum ID ya, itu persoalan satu itu adalah alokasi anggaran atau mandatory spending yang kemudian sekarang ini memang di-cut ya, banyak di-cut sama undang-undang kesehatan itu, terutama dalam aspek prevention ini menurut mereka. Tetapi kan ini kita juga masih meraba-raba dalam kegelapan. Bagaimana penjabaran dari mandatory spending ini gitu. Saya tuh tidak mau kita mendiskusikan atau kita berdebat terhadap sesuatu yang belum jelas, karena kan Kementerian Kesehatan belum menjabarkan bagaimana mereka konsep mandator. Nah, tapi di sini ada lubang yang dikhawatirkan, yaitu dengan adanya alokasi anggaran yang dipersempit gitu ya, yang mengecil, artinya apa? Artinya akan terjadi kapitalisasi di sini. Akan terjadi kemungkinan monetisasi besar-besaran di sini kan, karena mandatory spending yang selama ini beberapa persen dari alokasi APBN untuk kesehatan rakyat itu kan menjadi dipotong nih ya, artinya ini rumorsnya begitu. Nah ini yang kemudian memunculkan banyak spekulasi, artinya ini adalah lubang besar yang disiapkan untuk healthcare providers dari asing ya, rumah sakit asing untuk mengisinya begitu kan. Ini yang dikhawatirkan. Nanti saya bahas ya. Saya mau ini dulu Satu-satu fokus ke persoalan keberatan atau undang-undang kesehatan ini. Itu satu ya, soal alokasi anggaran. Kemudian yang kedua adalah kemudahan izin dokter asing. Nah ini kan yang jadi sebelum dokter asing dok sebelum dokter asing masalah anggaran. Sebuah negara ini berapa sih wajarnya ya? Saya dengar itu kan kita dapat 5% dari APBN, tapi negara yang baik itu harusnya tuh sampai 15%. Bagaimana sebenarnya ini dok, masalah anggaran ini, kebijakan kesehatan? Ya, silakan dok. Ya, masalah anggaran ya. Jadi sebetulnya nih, kalau sebuah negara seperti Indonesia yang masuk G20, masuk G20, artinya kita ini kan sebagai negara menengah kaya, begitu kan ya? Itu harusnya ada dua sektor utama yang dibutuhkan, yang menjadi kebutuhan dari rakyat, itu kan harusnya gratis. Sebagaimana yang berlaku bagi rakyat negara G20 yang lain ya. Jadi yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan gitu. Saya kan ada waktu untuk sekolah ya, untuk kuliah beberapa tahun di Eropa gitu kan, dan ya memang pendidikan dan kesehatan tuh gratis gitu kan, gratis gitu loh. Jadi dan itu harus masuk dalam alokasi budget dari negara maju kan gitu. Nah, jangan sampai kita ini, pemerintah ini mengklaim bahwa kita maju, kita banyak uang segala macam, tapi ternyata pendidikan dan kesehatan, dalam hal ini kesehatan itu malah dikapitalisasi. Artinya rakyat disuruh membayari atau mendanai pemerintah gitu kan, mendanai negara ini kan gitu. Nah ini yang dikhawatirkan sebetulnya. Nah jadi kalau saya melihat gini, potensi kekayaan kita kan sangat luar biasa. Andai kata tidak digarong, andai kata tidak dirampok gitu kan, andai kata tidak terjadi fund drain gitu kan, tidak terjadi mengalirnya uang ke mana-mana begitu kan, dan tidak kembali lagi. Membayari biaya kesehatan untuk 280 juta rakyat Indonesia itu kita sangat mampu. Karena toh misalnya kalau saya bukan cuma 15%, kalau saya dengan
potensi kekayaan bangsa Indonesia, negara Indonesia ini kalau benar-benar tidak digarong-garong begitu ya, 30% menurut Masya saya Allah. anggaran untuk kesehatan. Iya Stunting dong, semua karena hilang apa? lah ya, karena ini Karena lanjut. iya dong, karena kesehatan kita ini kan menjadi gini loh. Kalau kita lihat dari manusia itu bagaimana bisa bekerja, bisa produktif kalau kesehatannya nggak ada. Begitu juga dengan negara, bagaimana negara ini bisa memberdayakan 280 juta rakyat Indonesia untuk berdaya untuk bisa memajukan negara ini. Ini kalau 280 juta rakyat Indonesia ini tidak terjamin kesehatannya kan? Kan begitu tuh. Artinya alokasi anggaran untuk kesehatan itu harusnya menjadi backbone dari APBN harusnya gitu ya. Kalaupun nggak mampu ya 20% lah gitu. Sehingga sebetulnya semacam BPJS dan sebagainya itu bukan lagi rakyat yang harus membayar tanggung renteng, tetapi negara yang membayar iuran BPJS itu atas nama rakyatnya. Seharusnya begitu dong. Seperti yang dan itu kita itu sangat mampu gitu loh. Berapa triliun sih pendapatan dari BPJS gitu kan? BPJS tinggal minta ke pemerintah dong. BPJS minta ke pemerintah nih, saya minta ya pemerintah untuk membayar 280 juta rakyat nih iurannya per bulan, per tahun gitu kan. Ya harus bisa. Kenapa? Kenapa saya bilang bisa? Satu ya, kekayaan sumber daya alam kita itu dikuasai oleh pemerintah, oleh negara. Satu ya. Kedua, rakyat membayar pajak ya makin lama makin tinggi. Artinya kan dalam konsep ini kan selain kekayaan negara itu dikuasai sama negara, kedua rakyat pun harus tanggung renteng membayari kebutuhan negara. Ya kan? Nah, itu semua dikelola oleh Kementerian Keuangan, nah harusnya kan 20% lah setidaknya. Dari 20% itu berapa persen untuk membayar kembali iuran yang seharusnya dibayar oleh rakyat sendiri, itu oleh negara. Jadi negara itu membayar atas nama rakyat kepada BPJS gitu kan. Harusnya kan begitu ya. Dan itu sangat mungkin gitu. Seandainya kita punya presiden yang hebat pasti bisa itu gitu loh. Ini kayak gitu. Udah mulai nyerempet nih Dokter Tifa nih. Seandainya harus. Tapi ya kalau kita tapi kita juga melihat, Dok, ini kan sekarang ini uang pajak atau apa kan kita punya beban hutang yang sedemikian besar. Ini juga menjadi sebuah kisah lain. Nah, tapi sebelum itu silakan Dokter Tifa ingin nyampaikan yang lain dulu biar tertata. Silakan. Dilanjut dulu. Jadi tadi ya alokasi anggaran udah ya beres ya. Artinya sebetulnya kalau Dr. Tifa mengusulkan alokasi anggaran tuh harusnya 20% lah paling tidak. Atau 15% ya secara rata dari anggota WHO. Tetapi kan nyaranya alokasi anggaran kita sangat kecil dan makin diperkecil lagi dengan Undang-Undang Kesehatan 2023 ini. Walhasil tahu nggak apa tuh namanya derajat kesehatan dari rakyat Indonesia itu ada di angka 139, ada di level 139 dari 194 negara anggota WHO coba. Itu akibat dari alokasi kesehatan yang lalu loh, alokasi dana kesehatan undang-undang sebelumnya. Nah, sekarang alokasi anggaran itu dipotong lagi gitu loh, dipotong lagi gitu kan. Nah, jadi menghapus loh alokasi anggaran kesehatan tuh dihapus loh sama Undang-Undang Kesehatan 2023 ini loh. Berarti benar-benar pasar bebas. Yang kedua nih ya, sekarang soal kemudahan izin dokter asing ya. Ini berentet dengan keberatan yang ketiga, yaitu tentang rekomendasi organisasi profesi untuk mendapatkan surat izin praktek. Nah, ini kan berenteng nih ya, saya bahas. Bagaimana dokter asing ini akan diperlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa berpraktek dan mencari uang di Indonesia ya. Dan notabene ini berkelindan dengan rumah sakit asing kan, karena mereka tidak datang sendiri, pasti mereka akan datang bersama dengan berombongan dengan rumah sakit di Bali asing, dari Amerika, laboratorium laboratorium asing kan rentetannya begitu tuh kan. Nggak cuma dokter asing ini, ada rumah sakit asing, ada laboratorium asing, ada tenaga kesehatan asing yang lain dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, lubang pertama adalah apakah Indonesia memang memerlukan kehadiran dokter asing? Kan itu. Kalau kita mau mengimpor tenaga
kesehatan asing, rumah sakit asing itu kita bertanya dulu dong. Artinya sebelum Kementerian Kesehatan itu membuka keran seluas-luasnya kepada dokter asing dan rumah sakit asing untuk beroperasi di Indonesia dan mencari uang untuk mereka, gitu. Pertanyaannya adalah apakah kita Indonesia itu sungguh-sungguh memerlukan kehadiran dokter asing dan rumah sakit asing itu, kan itu. Kalau ternyata kita perlu ya welcome, please silahkan aja karena kami butuh kan rakyat. Tetapi kalau ternyata belum perlu ya jangan. Oh ya, sama satu lagi rentetannya, pendirian fakultas-fakultas kedokteran asing, dan itu sangat mungkin kan itu berentetan kan. Pendirian dari pharmaceutical industries asing kan gitu. Kan itu tuh apotek asing. Ya kan? Coba bayangkan betapa itu sebetulnya nothing but monetisasi kan. Iya, ini alasannya kan Pak Jokowi belum lama waktu meresmikan di Pantai Indah Kapuk sebuah rumah sakit dari Cina kalau tidak salah ya. Itu ini kan menyetop dana Indonesia yang pada pergi ke mana, Malaysia, ke Singapura, ke Guangzhou, kemana, atau ke Amerika, bahkan orang memaksakan yang dari Medan, dari Kalimantan, mereka lebih murah berobat ke kemana, ke Malaysia sana. Ini bagaimana di tengah ID yang juga disorot terus masalah regulasi selama ini yang beliau monopolikan lah gitu. Bagaimana, Dok? Jadi tuh orang atau pasien-pasien yang berobat ke Penang, yang berobat ke Singapura, ke Amerika dan sebagainya, itu rakyat Indonesia mana sih gitu kan? Berapa persen yang mampu untuk melakukan pengobatan ke luar negeri itu dari 280 juta rakyat Indonesia itu berapa persen sih? Menurut saya nggak akan lebih dari 0,5%, which is itu adalah orang-orang yang mungkin penghasilannya di atas 100 sampai 200 juta ke atas per bulan, gitu loh. Dan itu kan nggak ada pentingnya buat kita menjadi semacam klaim atau menjadi reason untuk kita menghadirkan dokter asing, ya. Justru kalau menurut saya logikanya mesti dibalik, karena seringkali pemerintah itu kan logikanya kebalik-balik ya. Logikanya itu kan selalu terbalik gitu loh. Lagi zamannya begitu, Dok. Lagi zamannya. Ya, kan begini. Kan kita mesti identifikasi dulu. Orang itu pergi ke luar negeri untuk berobat, itu kan karena mereka tidak puas dengan pelayanan, dengan kualitas dari dokter-dokter Indonesia, dari rumah sakit Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dokter Indonesia itu begitu buruk kualitasnya? Apakah dokter rumah sakit Indonesia itu begitu buruk kualitasnya sehingga orang-orang kaya itu mesti lari ke luar negeri untuk berobat? Nah, pertanyaan kan harus dijawab. Sekarang jawabannya adalah, loh, bukankah selama ini pemerintah itu membangun luar biasa dengan dana yang luar biasa? Betapa selama ini dokter kualitas dokter di Indonesia juga luar biasa, kan? Kan itu kan artinya tidak tidak sinergis kan dengan alasan bahwa kenapa kita dengan statement dari logika dari pemerintah, ya kita pakai istilah logika aja. Kalau logikanya pemerintah itu tidak mau pasien-pasien Indonesia itu pergi ke luar negeri, ya kan? Kenapa nggak memperkuat dari rumah sakit dan dokter-dokter di Indonesia, kan itu. Nah, satu, iya kan begitu, supaya dan kita tahu bahwa sekolah dokter tuh sekarang mahalnya minta banget. Loh, makanya sangat kan mahal gitu. Ya, sekarang pertanyaannya kan gini, kenapa nggak kita berpikir untuk memperkuat, mengempowering rumah sakit di Indonesia dan mengempowering dokter-dokter hebat di Indonesia, yang mana mereka ini kan, itu kan coba bayangin ya, dokter umum sekarang ada 160.000, dokter spesialis ada 30.000, ya kan? Ini dari mana saringan para dokter umum dan dokter spesialis ini? Mereka itu adalah siswa-siswa terbaik di Indonesia. Yang bisa masuk ke fakultas-fakultas kedokteran di Indonesia itu adalah siswa-siswa terbaik, otak-otak terbaik. Artinya dari sisi sumber daya manusia itu pemerintah itu cuma sedikit aja mengempowering mereka sehingga mereka menjadi sangat hebat,
Karena mereka sudah hebat, sehingga mereka menjadi sangat hebat untuk membuat apa? Membuat orang-orang asing yang punya duit banyak itu mau berobat ke Indonesia gitu loh. Bahkan terbalik. Kenapa pemerintah nggak mengempowering rumah sakit besar seperti RSCM, seperti rumah sakit Harapan Sarjito kita. di Jogja, rumah Sarjito. sakit Harapan Kita, Darmais, rumah sakit Hasan Sadikin dan sebagainya yang ada di Indonesia ini diperkuat, di empowering, paling cuma butuh satu rumah sakit itu butuh 5 sampai 10 triliun aja kok untuk bisa menyawai fasilitas yang ada di Singapura, di apalagi Penang gitu ya, Singapura, di Australia itu, dan dokter-dokter kita luar biasa hebat. Kenapa mereka nggak di empowering aja untuk semakin hebat kan? Sehingga apa? Sehingga orang-orang asing, orang Malaysia, orang Cina, orang Thailand, orang Singapura ingin sekali berobat ke Indonesia, gitu loh. Bukannya kemudian malah kita mengimpor dokter asing masuk ke Indonesia, itu logikanya tuh bagaimana gitu loh. Kecuali kita ini, iya kan, kecuali seperti ini kalau kita lihat dari experiential base-nya ya, kita lihat kapan sih dokter-dokter asing itu berpraktek di Indonesia? 100 tahun yang lalu. Kan 100 tahun yang lalu ketika kita masih dijajah oleh Belanda. Itu kan memang kenapa kok dokter-dokter Belanda itu didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda di sini, karena memang karena memang Indonesia belum ada dokter lokal kan. Nah, baru tahun 1901, 1912 dan 1924 tuh didirikanlah sekolah kedokteran, yang satu di Jakarta, Sofia, yang satu di Surabaya kan itu. Sekarang ini ada 90 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia dan makin terus nambah. Artinya sebetulnya dari aspek itu udah nggak ada alasan sebetulnya buat kita untuk mengimpor dokter asing. Kebutuhan kita itu udah cukup. Memang rasio kita masih rendah ya, dan ini kan rasio dokter, terutama dokter spesialis itu kan memang masih rendah, dan ini jadi reason lagi nih sama pemerintah untuk mendatangkan dokter asing. Jadi reason lagi, reasonnya tuh gini, yang selama ini selalu menjadi kampanye si Menteri Kesehatan kan, satu, jumlah dokter spesialis sangat kecil, betul ya, saya juga sepakat di sini, dan saya sudah mempertanyakan juga kepada teman-teman dekan-dekan Fakultas Kedokteran, kenapa kalian nggak menjawab tantangan dari, kenapa Anda tidak menjawab tantangan dari Pak Menkes ini terhadap kenapa sih dokter spesialis itu kecil sekali jumlahnya gitu kan? Kenapa dokter-dokter itu sangat kecil jumlahnya gitu ya? Ini sesuatu fakta. Jadi ID dan dokter-dokter juga nggak usah bikin reason juga gitu loh. Karena saya juga lihat nih teman bilang, oh rasio kita udah lebih dari cukup. Enggak. Kurang. Faktanya ya, faktanya kurang, karena secara rasio itu kita itu bahkan untuk Asia aja kita tuh rasionya 0,47. Artinya itu kita nomor 3 terendah di Asia dalam sisi jumlah dokter, ya. Nah itu kan berarti kan apa? Kita balikin lagi kepada penyedia penyedia dokter, yaitu Fakultas Kedokteran. Hai, teman-teman dekan, kenapa sih kok Anda memproduksi jumlah dokter dan dokter spesialis itu terlalu kecil jumlahnya gitu kan? Apa alasannya? Nah, mereka punya alasan yang luar biasa juga, dan satu, ternyata izin pembentukan program dokter spesialis itu sangat dipersulit oleh pemerintah. Nah, balik lagi kan kesalahannya di pemerintah kan. Mereka 90 fakultas kedokteran itu udah minta izin untuk membuka prodi pendidikan spesialis, sangat dipersulit. Sangat dipersulit. Udah gitu jumlah yang kedua adalah alasannya adalah mereka ingin menjaga mutu. Sehingga memang fakultas kedokteran itu nggak bisa menerima mahasiswa program dokter spesialis itu dalam jumlah besar. Nah, ini yang saya pertanyakan lagi, kenapa? Why? Anda nggak bisa buka, kenapa nggak bikin aja setiap satu angkatan tuh 50 dokter spesialis. Kalau 50 misalnya dokter spesialis dengan berbagai bidang, kan Anda semua udah bagus-bagus gitu kan, punya fasilitas rumah sakit pendidikan yang bagus-bagus gitu. Nah, ternyata itu kaitannya dengan jumlah staff ya, tenaga didik dari Fakultas Kedokteran itu yang tidak mampu. Nah, ini balik lagi, kenapa kok tenaga didik di
fakultas kedokteran itu tidak menarik ya, membuat orang ingin menjadi tenaga didik. Balik lagi, karena pemerintah tidak memberikan gaji yang memadai Insentif. kepada Tenaga gaji dan pengajar. insentif yang memadai kepada tenaga pengajar fakultas kedokteran. Sehingga menjadi dosen di fakultas kedokteran itu bukan sesuatu yang menarik bagi para dokter. Coba bayangkan, dokter menjadi tenaga didik di fakultas kedokteran, itu gaji insentifnya itu 50% dari dia bayar sopirnya. Coba, 2 juta, 3 juta, 4 juta, siapa dokter yang tertarik untuk jadi tenaga didik? Praktek, ya. Kan itu persoalannya, ya kan? Nah, jadi kembali lagi itu sebetulnya pihak mana sih gitu yang jadi ini di sini? Pemerintah kembali lagi. Kenapa Anda nggak membuat Ya, akhirnya yang tadi Dokter Tifa singgung, akhirnya kita memerlukan pemimpin yang benar-benar bisa mengatur negeri ini, kan begitu kan? Memikirkan. Iya, jadi kan artinya gini loh. Tolong please, ntar dulu kalian buka keran dokter asing, kita selesaikan dulu, dan ini penyelesaian yang sangat mudah. Misalnya seperti tahun lalu tuh saya bicara sama teman-teman dekan ya, saya keliling nih, saya bicara sama teman-teman dekan. Berapa sih kapasitas dari Anda bisa memproduksi, menghasilkan mahasiswa? Rata-rata sekitar 200 sampai 300, bisa sampai 500 gitu kan. Kenapa nggak dibikin kuliahnya itu pagi sama sore? Ada kelas pagi sama sore, kan sangat mungkin itu sebetulnya kan gitu, tinggal ditambah lagi kapasitasnya kan gitu. Balik lagi, ternyata tahun ini anggaran fakultas kedokteran, anggaran universitas itu sama pemerintah disunat lagi loh, dipotong lagi loh. Bahkan sekarang mahasiswa dibebankan biaya yang cukup besar gitu kan, pilih-pilih. Ini jadi sebuah industri, jadi pendidikan ini luar biasa di tengah kewajiban undang-undang kan begitu. Ya, artinya memang itu suatu konsekuensi logis dari sedikitnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kepada fakultas kedokteran. Atau padahal biaya untuk mendidik mahasiswa kedokteran sampai jadi dokter selama 5,5 sampai 6 tahun itu miliaran, kan? Ya, betul. Nah, harusnya kan pemerintah yang menurunkan dana ke sini kan, sehingga kursi mahasiswa kedokteran dan dokter spesialis itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau saya punya konsep tuh gini, kenapa nggak bikin 50-50? Artinya gini, jangan jadi gini, 50% dari orang tua yang kaya ya, dan anaknya itu memang pintar, cerdas, itu mendanai diri mereka sendiri, gitu kan? Dengan dengan nilai dana yang sama. Jadi gini, misalnya nih contoh, saya kan punya anak di kedokteran kan, di salah satu universitas. Waktu dia SMA itu saya udah tanya sama teman-teman saya yang jadi diaspora di luar. Anak saya mendingan dokternya di Indonesia atau nanti spesialis atau S2 atau S3. Mereka bilang udah di Indonesia aja, karena mahasiswa kedokteran di sini untuk biaya dengan out of pocket, artinya biaya sendiri itu mahalnya luar biasa. Bisa 1 sampai 1 miliar per tahun, belum living cost-nya. Karena itu lebih baik dia fight untuk bisa masuk di fakultas kedokteran ternama. Jadi nanti kalau dia mau spesialisasi, dia mau S2 atau S3 atau PhD, nanti tinggal keluar, karena itu nanti banyak beasiswa ataupun biayanya murah kan gitu. Artinya apa? Masyarakat tuh harus tahu bahwa seseorang untuk bisa masuk di fakultas kedokteran itu nggak bisa murah. Jadi jangan pertanyakan soal tingginya biaya untuk berkuliah di fakultas kedokteran, itu jangan ditanyakan, ya. Artinya memang ini adalah untuk sebagian dari orang tua yang memang mampu untuk menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran. Tapi 50%-nya kebutuhan dari mahasiswa kedokteran harus didanai oleh pemerintah, gitu loh. Untuk anak-anak pintar, untuk anak-anak cerdas yang berasal dari orang tua yang tidak mampu. Tetapi mereka punya kapasitas, mereka punya otak yang brilian sehingga mereka bisa lulus. Yang ada sekarang ini yang saya prihatin sekali ya, mereka ternyata dari anak-anak orang tua tidak mampu tuh ternyata sampai memutuskan untuk membatalkan masuk di universitas ternama gara-gara mereka juga dibebankan biaya UKT yang jauh melampaui dari kemampuan dari orang tua mereka. Coba kebayang nggak? Ini kan sekali lagi mana kehadiran dari pemerintah di sini? Mana gitu kan? Nah, kalau itu
Dan itu sesungguhnya kan dengan kita gila-gilaan di garong nikel kita, batu bara kita, minyak kita kan sebetulnya itu kecil sekali untuk membayar mahasiswa anak-anak cerdas ini untuk Cerdas. bisa menjadi dokter yang capable. Insya Kan Allah. itu ya. Oke, Dok, kita cerita kedokteran ini kita akan bahas pada pertemuan Kamis mendatang. Tapi yang saya pengen dengar Siap. adalah sebuah keadaan geopolitik. Ini kan menyangkut kesehatan. Sekarang ini kan menjadi sebuah fenomena bahwa kesehatan adalah sebuah pertempuran baru ke depan. Karena Betul. tak terasa pelan-pelan ini kita macam dikasih remote sama sebuah skenario besar dari baik itu adanya LGBT maupun adanya berbagai kisah lah, tapi kan sebenarnya ada sebuah skenario geopolitik ke depan. Apa yang bisa Dokter Oke. Tifa ingatkan buat pendengar tentang sebuah geopolitik yang menyangkut hal-hal yang macam begini yang sedang terjadi sekarang ini? Silakan, Dok. Ya, jadi pertama sekarang ini yang namanya harta karun, tambang terbesar di abad 21 ini, ya, itu adalah data. Data ya. Yeah. Data itu adalah tambang termahal apa namanya? Pokoknya data ya. Data itu adalah tervital lah. komoditas paling berharga. Ya, di atas semuanya, di atas tambang nikel, di atas batu bara, minyak gitu. Tambang data ya. Nah, manusia itu memiliki data yang sangat luar biasa yang tersimpan di genomnya. Genom manusia itu merekam tidak saja kondisi dirinya dan kesehatannya, tapi juga merekam sejarah manusia berjuta-juta tahun, sejarah alam semesta berjuta-juta tahun, dan itu disimpan dengan sangat akurat, dengan presisi yang sangat tinggi di dalam genom manusia. Masya Allah. Pada dasarnya genom manusia yang ada di dalam inti sel manusia yang dijaga betul sebetulnya oleh ilahiyah gitu ya, itu sebetulnya adalah gudang data yang sangat luar biasa. Dan saat ini ya justru kekhawatiran saya dengan situasi yang sudah tercipta dari mulai tahun 2020 ketika datang pandemi dan seterusnya. Kemudian ini rentetan peristiwanya adalah undang-undang kesehatan yang memungkinkan tenaga asing untuk masuk di sini. Coba bayangkan, ada pasien diterima oleh dokter asing, ya kan? Kemudian di rumah sakit asing di Indonesia, apa yang dilakukan terhadap pasien itu? Dia akan diambil darahnya, dia akan diambil urinnya, dia akan diambil fesesnya, dia akan diambil selnya, dan itu memuat genom yang menjadi mahakarya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang berisikan sejarah manusia, berisikan segala ihwal tentang penciptaan manusia, segala ihwal, nggak cuma sekedar data kesehatan saja. Dan ini yang berpotensi sekali untuk menjadi threat, untuk menjadi ancaman besar sekali bagi manusia. Lalu kalau kita mau lihat dari aspek geopolitik ya, saat ini kan sebetulnya nih, karena kita nggak bisa jernih berpikir ya, karena di Indonesia ini terlalu banyak isu-isu remeh-temeh, receh-receh yang diangkat oleh media-media dan sosial media, sehingga hakikat dari persoalan-persoalan besar dunia secara global yang itu juga memengaruhi bangsa itu nggak jadi tercapture. Kedua adalah, mohon maaf, ini saya mesti bicara apa adanya, rata IQ orang Indonesia itu rata ya, itu 78. Coba bayangkan. Salah pendidikan atau salah pendidikan atau salah makan itu, Dok? Tentu saja salah makan dulu, karena stunting Indonesia tuh dari 77 tahun Indonesia berdiri ini, kita stunting tuh frankly ya masih 40% kok. Itu angka-angka yang bilang menurun dan sebagainya itu kan angka-angka yang dibikin gitu. Faktanya nih ya di lapangan ya. Kami melakukan penelitian secara random itu memang betul. Stunting itu 40%. Maka that's why nggak heran IQ rata orang Indonesia tuh 78. Tetapi di rata itu kan ada IQ brilliant, ada IQ yang superior, ada IQ yang genius. Saya sebetulnya mengajak kepada orang-orang yang memiliki IQ yang brilliant, IQ yang superior, IQ yang genius itu, yang tidak banyak jumlahnya di Indonesia, tolong lindungi otak kalian yang ber-IQ brilliant ke atas itu dengan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa. Lindungilah IQ kalian itu, sehingga kalian bisa melihat segala sesuatu itu dengan jernih, berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan.
Kalau kita bisa melindungi otak kita yang ber-IQ tinggi itu dengan iman dan takwa, maka kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi Iqra. secara global ini itu dengan mudah gitu loh. Nah, sekarang turunannya ya dari aspek geopolitik, kalau kaitannya adalah apa yang sebetulnya sedang terjadi ini untuk awalan ini ya, untuk Ya, awalan untuk satu, pembukaan. kita ini sekarang sebetulnya sudah di tengah kecamuk Perang Dunia Ketiga. Orang pasti akan ngomong, oh ngaco Dr. Tifa, mana ada Perang Dunia Ketiga, nggak ada kedengaran dar dan sebagainya. Oh, Anda salah. Satu, fakta ya, experience based. Abad 20, ya, abad 20 itu sudah terjadi 2 kali Perang Dunia. Perang Dunia pertama di 1918 dan Perang Dunia kedua di 1939. Nah, kenapa di abad 21 yang udah berjalan 23 tahun ini nggak ada Perang Dunia? Kenapa? Ya kan? Artinya Perang Dunia itu adalah suatu keniscayaan dan itu kan sudah dimulai dengan agresi Rusia ke apa namanya? Bukan agresi, saya nggak mau ngomong agresi. Perang antara Rusia dengan Ukraina sekarang itu udah iya, dan sekarang itu udah makin meluas dan melebar. Dan perang itu kan sudah dengan perang teknologi, termasuk teknologi silent teknologi dalam bentuk apa? Bioweaponry kan? Bioweapon. Yang kita tidak sadar itu sudah terjadi gitu kan. Nah, ini karena ini di YouTube, nah saya khawatir siaran ini di take down, jadi saya mesti bicara dulu nih. Betul. Nanti kan YouTube yang punya Amerika dibilang ya paham. Nah, lanjut Dok, kita punya waktu 4 menit lagi nih Dok. Silakan Dok. Baik. Jadi gini ya. Hadirkanlah wacana bioweapon, bioteknologi, bioengineering itu hadirkanlah dalam wacana berpikir orang-orang Indonesia yang cerdas. Hadirkanlah. Jangan denial. Jangan Anda nafikan. Hadirkanlah. Karena itu adalah sesuatu yang betul-betul sangat normal. Bukan sesuatu yang abnormal. Begitu banyak laboratorium rahasia bahkan di negara kita pun ada yang sudah beroperasi puluhan tahun untuk mempersiapkan teknologi bioweapon untuk bisa mengontrol dan mengendalikan dunia saat ini. Hadirkanlah itu dalam wacana berpikir. Maka kalau hadir dengan iman dan takwa kita, maka kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang niscaya gitu loh. Nah, nanti keniscayaan itu akan kita bahas lagi ya di serial-serial berikutnya supaya Anda betul-betul bisa memahami. Ini tidak easy to digest ya, tidak easy listening, tetapi saya mau sampaikan dengan pelan-pelan agar rakyat Indonesia, terutama yang ber-IQ tinggi, itu bisa membantu saya untuk meliterasikan, untuk menjabarkan, untuk menerjemahkan kepada 280 juta rakyat Indonesia gitu loh. Sehingga mereka juga terbantu mendapatkan penjelasan yang memadai dan bagaimana antisipasinya kepada kita. Nah, hari ini kita belum bisa membahas solusi karena memang waktu yang terbatas. Tetapi mudah-mudahan Allah kasih izin kita semua dipanjangkan usia kita, diberikan kesehatan sehingga kita nanti akan bisa dalami sampai saya tuh ingin sekali tuh bisa memberikan solusi atas apa-apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri yang sampai hari ini kita ini yatim piatu gitu loh. Kalau kita yatim piatu, maka kita harus menolong diri kita sendiri kan. Kita nggak punya orang tua, orang tua IQ-nya kurang daripada anaknya sendiri. Makanya kan susah ya. Kalau gitu anaknya yang cerdas-cerdas ini harus bisa membantu saling bahu-membahu untuk bisa mengatasi semua. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin. Terima kasih Dr. Tifa, dan kita juga nanti akan berbincang tentang apa nih Ahlina Institute ya. Dan waktunya sekarang tidak cukup. Kita akan bincang lagi pada kesempatan mendatang. Sampai ketemu Kamis depan insya Allah kita akan hubungi lagi. Terima kasih Dr. Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.